العطية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه بالنفوس الزكية أما بعد. Pertama-tama pada kita bersyukur alhamdulillah yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan aneka nikmat kepada kita sekalian. Terutama dari nikmat syafaat yang memperpanjang dari taufik iman Islam sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Huda dalam rangka sholat subuh berjamaah dengan ditujukan acara taklim. Salawat dan salam semoga tercurah pada para semoga di agama Islam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Bapak Andi sangat DKM Masjid Al-Huda yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak RT yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan juga para tokoh, para sesepuh, khususnya jamaah Masjid Al-Huda yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum acara pengajian mulai saya sebagai pembicara kalau tidak mohon ibu kepada hikmah yang seluasnya dapat ada kesan mesti bacaan atau pembahasan dan insya Allah bila mana ada satu jemaah pada insya Allah sebutkan hikmah yang seluas. Untuk mempersingkat waktu mari kita saja acara pengajian. Ida Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tayyibin wa asma'ihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wa syuhada'i wa salihin alaihi wassalamu alaikum ajma'in wal malaa'ikatil muqarrabin asyhadu al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika inna min khairi wa khairu wa rasulil rahman Allahumma salli maqamal mahmud yang kutubina wa lana wa nakhir min ya arhamar rahimin wa dhunubana wa satara wa ja'alna min al-maslah Allahumma jalla wa iyyaha min al-islam wa jalla wa iyyaha min al-islam wa jalla wa iyyaha min al-rahman wa jalla wa iyyaha min al-maghfirah wa ja'alna wa iyyaha min la ilaha illallah wa jalla wa iyyaha min al-khair wa jalla wa iyyaha min ridallah wa jalla wa iyyaha min al-taqwa wa jalla wa iyyaha min al-jannah wa la jalla wa iyyaha min al-nar Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli daa' Allahumma yassir hadzal kitab wa la tu'assir bihi wa la tu'assir bihi Allahumma khulna min al-wa'di wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman nafi'an min al-'ilmi wa darim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil 'alamin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim Idza du'iya ahadukum ilal walima falyatiha Rawahul Bukhari wa Muslim Yang meriwayatkan ini hadis adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim Idza du'iya ahadukum di mana-mana kalian diundang acara ilal walimati walimahan maka falyatiha kamu harus datang pada undangan walimah baik walimatus safar walimatul arus walimatul hamal walimatul halqi walimatul ismi kita perlu datang kalau diundang cuman kalau diundang udah disuguhin nah itu boleh dimakan nah bagaimana Pak Ustaz kalau kita sedang puasa diundang ke walimahan sedangkan kita undangannya jam 4 lewat udah hampir maghrib sedang puasa sunnah kemudian sunnah makan lagi itu Arafah, Tarwiyah atau Asyura, Tasua udah jam 4 lewat waduh parasman ada di situ kita lihat parasmannya enak-enak sehingga nggak kuat kalau nahan masalah saya ini pengen makan nih waduh nah itu kalau bisa di kata tuan rumah ya makan kita udah nggak kuat memang yang makanannya enak-enak nah itu disunahkan Pak Fardin buka puasa termasuk idkhulus surur membungakan pada sahibul walimah kita mendapat pahala menyenangkan hati orang yang mengadakan walimah kita makan selalu disuruh makan kita langsung makan setidaknya orang yang mengundang pada kita merasa bunga diterima makanannya nah itu mendapat pahala dalam satu keterangan idkhulus surur fi qalbil mu'minin khairum min ibadati sittina sanatan menyenangkan hati orang mukmin itu lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Puasa kita batal atau batal puasa kita tetap mendapat pahala puasanya dari pertama waktu masuk waktu subuh sampai jam 4 itu berapa jam mendapat nilai puasa. Puasa mendapat nilai menyenangkan hati orang yang mau mengadakan walimah mendapat nilai kita berpahala mendapat dan perut kenyang lagi kan cuman wajib sunnah dikodok nanti di hari kapan kita kodok yang sudah makan itu walimah itu adalah selamatan sedekah baik walimatul arsi arus pengantin itu kebaruan minimal kalau kita jadi pengantin walimahan selamatan sedekahnya itu motong
motong kambing. Walaupun sudah lama waktu kita acara pertikahan tahun 2000 tahun 1995, waduh, enggak walimahan, enggak motong kambing. Sekarang baru dengar dalam pengajian sunnah kita walimahan, enggak apa-apa. Walaupun udah 20 tahun, 25 tahun kita sedekahan walimatul arus. Pak, ada yang nikah? Bukan, lima. Apa ini? Walimat, sedangkan walimahan. Walimah siapa? Anak apa cucu? Saya dulu tahun walimah. Punya miliknya, alhamdulillah. Walaupun udah berapa tahun Pak Udin dalam kitab, tetap ada kesunahan walimah. Selamatan, salat itu walimah pengantin. Kalau bisa mah mau selamatan walimatul arus nggak apa-apa. Walaupun belum acara kita bersenggama dengan istri kita, tapi ba'dal akli setelah akad. Kalau bisa mah ba'da duhul, setelah udah melaksanakan jima kita selamatan gitu. Syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Idza dakhala ahadukum, di mana kalian masuk al masjida, ke masjid. Falyarka, kalau lihat lapan maka imam ini falyarka, maka kita harus ruku. Segi 8. Rakaat ini 2 rakaat. Qabla an yajlisa, sebelum duduk. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan ruku, tapi sholat. Nah, ini dikatakan majaz. Majaz min babi itlaqul ku, min babi itlaqil juz wa iradatil kul. Yang diomong-omong mah cuma sebagian sholat. Ruku itu kan sebagian sholat, rukunnya satu ruku doang. Harus melaksanakan ruku, tapi yang dimaksud mah adalah kuliah semua dari mulai takbiratul ihram sampai ke salam, itu yang dinamakan sholat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bistaslim. Beberapa ucapan dan beberapa pekerjaan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan taslim, itu yang dinamakan sholat. Itu jadi bukan mana asli ininya lapadiatkan, bukan ruku tapi sholat. Disebut majaz, majazum fi ghairi asin mudias. Jadi majaz bukan dipakai nama aslinya paliatkan ruku, tapi mananya adalah sholat. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid, jangan duduk kecuali hatta yusalliya bi ajli rakaat ini, kecuali melaksanakan sholat 2 rakaat, disebut tahiyatul masjid. Itu kalau kita nggak melaksanakan tahiyatul masjid, kena hukum makruh kalau masuk ke dalam masjid. Pokoknya walaupun bukan sholat tahiyatul masjid niatnya, contohnya seperti kita masuk waktu zuhur langsung qobliyah zuhur, itu juga hasil. Qobliyah hasil, tahiyatul masjid hasil itu. Kalau kita niatnya tahiyatul masjid doang, qobliyah enggak dapat. Bagaimana Pak Ustaz? Saya pas masuk ke dalam masjid keadaan nggak punya wudu, sedangkan acaranya acara Isra Mi'raj atau Maulid. Sedangkan kalau acara Maulid mah rame, terus di pinggir-pinggir di tengah-tengah udah penuh, masa kita mau sholat di masjid, terus keduanya nggak punya wudu lagi, itu bagaimana? Iya, walaupun begitu juga kita langsung duduk, tetap ada makruhnya. Makruh kita enggak tahiyatul masjid.
Caranya bagaimana Pak Ustaz supaya menghilangkan kemakruhan? Ada. Di mana kita enggak sempat melaksanakan sholat tahiyatul masjid, baik itu sebab waktunya tempatnya udah penuh atau kita keadaan tidak punya wudu, kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu dibaca 4 kali, insyaallah kemakruhan hilang. Itu sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Idza ra'a 'ahadukumur ru'ya yaqra'uha falyabsuq an yasarihi salasan wal yasta'idz billahi minasyaitonir rajim salasan wal yatahawwal an jambihi alladhi kana 'alayhi. Di mana kalian mimpinya ini yakrahuha, kita enggak senang, jadi mimpinya mimpi buruk. Nah, itu kalau bangun fal yabsuq an yasari, langsung kita meludah an yasari ke sebelah kiri. Itu salasan 3 kali, dan wal yasta'id, kita minta diraksa sama Allah Subhanahu wa taala dari syaitan salasan 3 kali, ngucapin a'udzu billahi min dzalik, a'udzu billahi min dzalik, itu enggak apa-apa, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi setelah meludah 3 kali ke sebelah kiri. Tapi meludahnya jangan ada ludahnya, orang dia pura-pura ya. Iya, meludahnya kecil aja gitu kan. Itu nggak ada ludahnya. Tuh. Jangan dibawa. Kena itu. Orang lagi. Posisi kita wal yatahawwal an jamil ladzi kana alaihi. Posisi kita rubah. Kalau kita tadinya miring ke sebelah kiri pakai pinggang kiri, kalau udah meludah gitu kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali, langsung kita berubah posisinya dengan pinggang yang kanan. Kalau kita lagi mimpinya mimpi buruknya lagi miring pinggang kanan, berubah pinggang kiri. Insyaallah nggak bakalan ada apa-apa. Nah, ini keterangan ada lagi. Tadi yang menerangkan Imam Muslim dari Jabir, dan ini yang menerangkan Bukhari an Abi Sa'id. Imam Bukhari dari Abi Sa'id. Bagaimana? Idza ra'a ahadukumur ru'ya, di mana kalian mimpi yuhibbuha, mimpinya yang kita senang, itu fa innama hiya min Allah, berarti itu mimpi keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahmadillah 'alaiha, maka buru-buru kalau kita bangun mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, langsung muji. Terus kalau paginya wal yuhaddits biha, ceritakan sama orang lain. Ceritakan sama orang lain, saya semalam mimpi mimpi bagus dah pokoknya, yang kita senang. Insyaallah itu akan jadi doa. Wa idza ra'a dzalik, tapi sebaliknya kalau mimpinya bukan yang kita senang, malah kita takut atau benci. Takut benci itu mah mimma yaqulu, yaitu mimpinya yang disebut mimpi buruk. Fa innama hiya minasyaiton, itu mah keluarnya dari setan. Fal yasta'id, maka buru-buru kita kalau bangun langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Awas, ceritain jangan sama orang lain. Wala yadhkurha illa li ahadin fa inna la tadurru.
Awas, ini ada amanat dari Kanjeng Rasul, wala yadhkurha, jangan sekali-kali diceritakan sama orang lain. Iya, takut yang itunya yang dikasih tahu sama kita nanti ngomongnya yang apa-apa yang apa namanya, yang bukan-bukan itu asal kena aja ngomongnya. Wah, kalau kamu, awas, jangan diceritain sama orang bodoh. Antara Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana sangkaan hambanya. Kalau sangkaan hambanya bagus, akan dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jelek, jeleklah. Guru saya di Cisoka ingin Amba Usul almarhum waktu maghrib malam gitu, ayamnya lagi, kalau itu suruh ngerem bukan dingeramin ya, iya kermin gitu, pas ada gempa lini, waduh, orang kampung ngomongnya, sedangkan orang kampung juga sama ayamnya lagi kermin. Nah, ngomong begini kata orang kampung, waduh, ayam lagi kermin, ini ada gempa, rasa-rasanya ini nggak bakal netes ini mah ayam nih, ada telurnya nggak bakal netes. Kedengeran sama guru saya, yang kamu tidak netes juga kalau punya saya mah mudah-mudahan netes. Sangkan orang kamu mah enggak kan, tapi guru saya mah netes. Pas waktunya benar yang orang kamu mau tinggal netes, guru saya mah netes gayanya itu. Dan kita kalau ada yang ngomong, kita nggak ngerti lah masalah mimpian mah, kalau belum mengaji takbiran mimpi. Kalau mimpinya bagus, udah aja kita sangka bagus aja dah. Mudah-mudahan kalau ada yang datang ke rumah saya ada mimpi buruk, mimpi apa, pokoknya suka dikasih tahu. Oh gitu mah, mudah-mudahan akan mendapat rezeki itu lah. Itu bagus sangka. Idza ra'adukum janazatan illam yakun masyian maha falyakum hatta yukhallifa. Di mana-mana kamu melihat jenazah lagi dibawa, illam yakun masyian maha, ini yang melihatnya enggak jalan sama jenazah, tidak ngiring dengan jenazah, ketemu di jalan, lagi duduk, jenazah dibawa lewat ke depan kita, fal yakum hatta yukhallifaha, kita buru-buru berdiri menghormat pada jenazah, hatta yukhallifaha, sehingga sampai lewat dulu si jenazah baru kita duduk lagi. Itu penghormatan. Idza ra'adukum mumra'atan hasna fajabasu falyati alahu fa innal bid'a wahidun wa ma wa misladima. Di mana-mana kalian melihat imro'atan, seorang perempuan, hasna, cantik luar biasa. Melihat perempuan di jalan cantik luar biasa, dibandingin dengan yang di rumah mah jauh, dibandingin dengan yang di rumah mah jauh, sehingga mengagumkan. Aduh, terbayang-bayang saja sama itu perempuan yang dilewatkan jalan, sehingga kita tertarik, merasa cinta, jatuh cinta. Awas, terbayang-bayang, fal yati ahlahu, buru-buru pulang, buru-buru melaksanakan bersenggaman dengan yang di rumah, dengan istri kamu. Oh, yang kebayang, yang jadi walaupun kebayang juga, udah buru-buru ada perintah faliyati bersenggaman dengan istri kamu. Fa innal buta wahidun, karena farjinya perempuan itu rasanya
wahidun, satu, enggak ada bedanya. Walaupun rupanya cantik, sedang, jelek, tetap itu cuma casing doang. Casing doang. Rasanya mah cuma satu. Itu ada tuan raja. Ada tuan raja, istrinya cantik luar biasa. Ada karyawannya lagi melamun aja mikirin istri tuan raja. Aduh, di sana ada tuan raja di belakang. Kalau ada tuan raja, tuan raja istrinya cantik benar-benar. Aduh, itu mah rasanya beda kali dengan yang lain. Kata karyawannya beda, itu mah luar biasa cantiknya. Masih muda lagi, cantik, muda, itu mah luar biasa rasanya beda dengan yang lain. Rasanya keren sama tuan raja. Pak, ngomong apa tadi? Ngomong apa? Tadi kedengeran sama saya. Tadi kedengeran. Oh, saya melamun istri tuan raja masih muda dan cantik, kata saya. Pasti rasanya beda dengan yang lain. Ayo kemana? Tuan raja sama istri mah, walaupun yang cantik, yang sedang, yang jelek, sama rasanya. Rumah ayo langsung diseduhin susu, terus dituangin ke gelas yang bagus, yang masih baru, terus dituangin lagi ke cangkir plastik yang sedang, terus dituangin lagi yang satu ke batok kelapa, batok kelapa. Udah dingin, disuruh diminum. Bang, minum tuh kopi, susu. Sengaja diisinya cuma nggak banyak-banyak, sebanyak yang kenyang. Nanti yang minum yang keduanya udah kenyang kan nggak mau. Sengaja di sedikit-sedikitin. Pas aku minum tuh yang gelas yang bagus, yang baru. Tuh yang cangkir, tuh yang batok kelapa. Rasanya apa? Susu. Ada beda nggak rasanya? Enggak, sama. Nah, kamu mau istri tuan raja cantik, masih muda, mungkin bedanya, mungkin rasanya beda. Sama itu. Sama ini gelas yang bagus, ini yang sedang, ini yang jelek, kan rasanya tetap aja sama. Kan susu juga, iya, ya rasa perempuan juga begitu. Walaupun yang di rumah kami jelek, nah yang lewat cantik, tetap rasanya nggak beda. Gitu, sama saja. Sebab fa'inal binat wahidun, berarti itu rasanya cuma satu. Yang beda juga cuma gayanya doang. Nah, yang gayanya doang itu beda juga. Kita kita baca alhamdulillah, seolah kita nyumpain. Maksudnya ini membaca alhamdulillahnya jangan sampai kedengeran sama yang kena musibah, mendapat musibah. Wa la yusbihu dari memujinya, mengucapkan alhamdulillahnya parudin itu jangan sampai kedengeran pas sama orang yang mendapat musibah. Kalau kedengaran sama yang mendapat musibah baca alhamdulillah seolah-olah nyumpain. Ini mah maksud tujuan adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi musibah pada diri kita.
itu soal nyumpain. Pasti Pak Iman misalkannya nyumpain kalau pada neraka. Gitu. Jadi tujuannya mah kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, musibah enggak menimpa pada diri kita. Wa kunutun rotibun. Awas, kita disunahkan sujud 2 kali menjelang sebentar lagi salam, diselang dulu dengan sujud 2 kali yang dinamakan sujud sahwi. Udah kemarin ceritakan membaca tahiyat awal diantaranya ketinggalan, lupa, itu enggak membaca tahiyat awal, sunnah amat, itu sunnah sujud sahwi. Wa kunutun rotibun, dan kunut rotib. Kunut rotib itu kunut subuh di waktu salat subuh. Nah itu namanya kunut rotib yang baku, yang tetap. Wa huwa kunutus subuhi, yang dinamakan kunut rotib, kunutus subuhi, kunut subuh, wa witri nisfi ramadhana, dan witiran salat, witir separuh yang kedua di bulan Ramadan, itu juga kunut rotib, sunnah aman. Wa bagaimana kalau kunut nasilah? Duna kunutin nasilah, nggak termasuk sunnah aman, nggak termasuk kunut rotib kalau yang dinamakan kunut nasilah. Kunut nasilah itu kunut supaya menjaga, supaya dijauhin dari segala macam-macam pencahaya. Itu Allahumma dafa'al bala'a wal bawal wa syawal atau wakiyamu, dan berdirinya baca kunutnya sunnah aman, berdirinya juga sunnah aman. Wa yasjudu tarikul kunuti taban imamil hanafi awil tidai fi subhin min musalli sunnatiha. Awas disunahkan sujud sahwi tarikul kunuti, orang yang meninggalkan doa kunut. Gara-garanya apa Ustaz bisa membaca doa kunut taban imamil hanafi, gara-gara gabung Imam Hanafi ke seorang imam yang mazhabnya mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi itu tidak menyunahkan baca doa kunut. Yang sampai sekarang juga terjadi di Mekah dan di Madinah. Itu mazhab Imam Hanafi, Pak. Makanya nggak baca doa kunut, nggak baca doa kunut waktu subuh. Cuman kalau yang udah tahu mana, yang udah tahu kita mazhab Imam Syafi'i itu ada kesempatan. Beliau seorang imam, sami'allahu liman hamidah, lama berdirinya. Ada kesempatan kita baca doa kunut. Nah, saya waktu umroh tahu itu bahwa ini imamnya mazhab Imam Hanafi enggak menyunahkan doa kunut, baca doa kunut sendiri. Enggak menyalahi rukun itu. Enggak menyalahi rukun itu. Enggak. Karena beda sama imam itu. Iya. Ya, kita termasuknya itu melamakan berdiri yang dilaksanakan oleh imam. Imam melaksanakan itidalnya. Nah, kita juga sama melaksanakan itidal. Cuman itidalnya imam agak lama atau baca doa kunut. Nah, kalau kita nggak tahu, ternyata yang dijadikan imam mazhab Imam Hanafi. Sami'allahu liman hamidah, langsung turun sujud, nggak membaca doa kunut. Nah, itu pasal Pak di mana kita ngomong pada orang yang tidak baca doa kunut, yasjudu, disunahkan sujud sahwi. Pokoknya bukan mazhab Imam Hanafi saja. Walaupun Imam Syafi'i imamnya, keadaan imam lupa, nggak baca doa kunut, langsung turun ke bawah, langsung habis tahiyat assalamualaikum wassalamualaikum. Nah, kita mah yang tahu itu tadi meninggalkan doa kunut, ada kesunahan sujud sahwi. Itu bukan mazhab Imam Hanafi saja. Walaupun Imam
Imam Syafi'i. Tetap kalau keadaan imam lupa tidak baca doa kunut dan tidak sujud sahwi imamnya, kita tidak apa-apa. Sujud sahwi. Dua kali. Sujud sahwi itu sama dengan sujud yang di dalam sholat yang termasuk rukun. 2 kali. Kalau 1 kali nggak hasil kesunahan. Awal iktidaihi fi subhin, atau gara-gara kamu sama orang yang kita yang dianggap jadi imam ternyata sholat qabliyah subuh. Kita mengaku sholat subuh itu langsung, ternyata beliau yang menjadi imam sholat sunnah subuh, iya, atau nggak pakai doa kunut kan? Nah itu setelah beliau salam, imamnya salam, kita sujud sahwi 2 kali. Wa sholatun ala nabi ba'dahuma, dan membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW ba'dahuma, setelah membaca tahiyat awal dan doa kunut, itu adalah sunnah amal. Kan baca tahiyat awal kan sampai tahiyat tuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu kan tahiyatnya seperti sampai situ. Nah membaca sholawatnya setelah tahiyat awal, baca tahiyat awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu namanya sunnah amal juga. Pada kunut sama wa sallallahu iya. Wa sholatun ala Ali, dan membaca sholawat ke keluarga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sunnah abad di dalam tasyahudin akhirin, tasyahud akhir. Kalau membaca sholawat pada Nabi di dalam tahiyat akhir jatuhnya rukun wajib. Tapi ke keluarga sunnah apa? Kalau dalam tahiyat awal nggak usah sholawat keluarga. Wa suratu sujudi li tarki sholati ala alif fi tasyahhud akhir ayat tarka imamihi la bada'an as-salama imamu wa qabla an yusallima buka. Nih contohnya nih. Contohnya yang meninggalkan sholawat pada keluarga, sebetulnya bukan pribadi yang meninggalkan baca sholawat ke keluarga, tapi imamnya. Contoh, Zaid imam bakar makmum, cuman kijanya ada kepentingan sholat duhurnya buru-buru. Wa suratu sujudi, jaya bacanya kenceng, bacanya agak kedengaran agak masih makmum dah, ya cuma di belakang dekat si makmum bacanya at-tahiyyatullah assalamualaikum assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berarti imam enggak baca sholawat pada keluarga, kedengeran sama si makmum. Nah, untuk si makmum tetap ada kesunahan sujud sahwi setelah imam salam. Balik kecacatan sholat imam. Ada kecacatan yang membaca sholawat. Nah, ini wasuratu sujudi lintar isbati al-ali litasyahudi. Surah menerangkan masalah meninggalkan baca sholawat ke keluarga dalam tasyahud akhir. Ayat-ayat meyakinkan seorang makmum tarka imamihi, si imamnya dalam membaca sholawat ke keluarga itu badaan assalam imamu, setelah imam salam kedengeran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung salam. Nah untuk si makmum qabla ayyusallima, sebelum salam makmum imam sudah salam sujud sahwi.
makmum juga. Lupa tadinya mau sujud sawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat makmum, tadi imam nggak baca salawat keluarga. Walau ada salam, walaupun setelah salam, cuman waqarrubal pasdu waktunya belum lama setelah salam, ingat nggak sujud sawi, langsung walaupun udah salam sujud sawi. Nah, di mana-mana kita sujud sawi berarti udah masuk ke dalam sholat lagi. Di mana-mana sholat harus diakhiri dengan salam. Jadi salam lagi. Wasmiyat hadis sunan ba'dhan liqurbiha bil jabri bisujudi minal arkad. Apa sih Ustaz itu elatnya bisa dinamakan sunnah apa? Oh, pengertian yang masa sebabnya dinamakan sunnah apa? Itu sunnah adalah liqurbiha minal arkad. Sudah hampir dekat dijadikan rukun. Hampir wajib, sedikit lagi. Makanya kalau ketinggalan bil jabri bisujud, kalau nggak dilaksanakan sujud itunya sunnah amat, maka harus ditambahin dengan sujud sahwi sebab hampir wajib. Walau nasiya munfaridun imamun baton wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma lana nabiyya jami'al hadas wa Allahumma min jami'is Allahumma inna al-hadas wa tuballighu ya Rasulullah min jami'il khairat fi wa al-mas. Allahumma la taj'al fina syarra wa la marama waj'al sayyi'atina sayyi'atina wa la taj'al sanasna wa ba'amina ونعوذ بك من شر العلم وسوء الخاتمة. اللهم نسألك نفسا وطمئنا تؤمن بلقائك وتقربك ونتقرب مع رحمتك برحمتك. اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل ايماننا دائما ودولتنا قيما واولادنا وتلاميذنا مكرما ولا تسلط علينا الظالم انك على كل شيء قدير. اللهم علمنا نعمتك من دوامها ولا تعلم لنا من سوالها. اللهم انا نسألك ايماننا في حياتنا وعند مماتنا وبعد موتنا. ربنا علينا انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.